Istifadah, coretan ayah. Hati-hati. Waspadalah kita. Bila kita merasa mudah untuk maksiat daripada ketaatan dalam keseharian kita, harus merasa khawatir bisa jadi kita dimudahkan dalam hal ini. Waspadalah kita terhadap teori-teori atau pemahaman-pemahaman yang berkembang saat ini, ataupun akibat motivasi warisan adat keluarga, lingkungan yang masuk ke dalam pikiran kita, tentang segala hal masalah dunia kita, baik tentang masa depan, cita-cita, atau planning kehidupan dunia lainnya. Semuanya harus dihapuskan dalam memori kita dan diganti dengan pemahaman definisi takdir yang benar, bila kita tidak mau risau dan galau dalam keadaan apapun, karena terkadang teori-teori tersebut melampaui pikiran kita. Lalu menakut-nakuti kita sehingga kita merasa khawatir berlebihan akan sesuatu yang belum terjadi nanti, besok, atau di masa depan akibat prediksi-prediksi yang walhasil justru akan memperparah persangkaan kita kepada Allah yang Maha Penyayang dan Maha Terpuji. Waspadalah kita. Segala permasalahan kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat, bahkan dunia adalah akibat karena kurangnya manusia mengimani takdir atau bahkan tidak beriman kepada takdir, serta salah memahami takdir juga. Hasil baik yang menyenangkan atau hasil buruk yang tidak disukai adalah takdir yang akan pasti ada dalam setiap episode kehidupan makhluk. Keributan atau persengketaan atau permusuhan dan lain-lain yang dampaknya negatif adalah skenario yang harus ada di dunia sebagai bagian dari takdir yang tidak disukai manusia. Bila memahami takdir maka ia akan sabar untuk melewati masa atau fase ini dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya akan berdampak buruk bahkan malapetaka berkepanjangan berupa dendam dan lain-lain bila tidak memahami takdir dengan baik. Firman Allah, Surat Al-Furqan 25 ayat 20, Wajah al-nabadokum libadin fitnah, atas birun. Dan kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Takdir bahkan sebagai rukun iman keenam yang sering dan banyak dilupakan manusia, yang seharusnya sebagai muslim lebih berhak memahaminya. Karena yang namanya rukun harus semuanya ada dalam kesatuan. Bila salah satunya tidak ada maka tidaklah sah atau batal keimanannya. Waspadalah kita. Kita diciptakan hanya untuk ibadah, fokus sajalah kita di sini. Jangan sering-sering banyak melihat manusia tentang kelebihan atau kesuksesan apapun di bidang apapun selain yang sifatnya ibadah. Percuma, karena kita tidak bisa menirunya hingga sama sepertinya atau bahkan bisa lebih bagus hasilnya. Segala kenikmatan dunia adalah kesenangan yang menipu saja. Jadi fokuslah kepada prosesnya. Karena inilah yang dinilai berpahala, inilah yang disuruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi untuk, berbuatlah kalian. Sedangkan hasil adalah produk takdir yang sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka kita akan melihat dalam kehidupan sehari-hari, berapa banyak yang memiliki planning tapi hasilnya tidak sesuai ekspektasinya, walaupun ada juga yang sesuai ekspektasinya. Inilah dunia kesenangan yang menipu, sehingga seorang tertipu waktunya, yang seharusnya ia gunakan untuk perbaiki dan perbagus ibadahnya, sesuai tujuan awal penciptaannya. Tapi habis untuk membangun khayalannya yang sebenarnya memang sudah ditentukan untuknya. Perbaiki dan fokus sajalah kita pada ibadah, carilah segala sesuatu yang menambah poin pahala kita, karena memang aslinya kita diciptakan hanya untuk itu. Sebuah keluh dari Nabi kita, bahwa kita hanya disuruh, berbuatlah, artinya kita disuruh fokus kepada prosesnya saja, oleh karena itu karena proses ini yang menjadi nilai pahala buat kita, maka sudah seharusnya kita lakukan dengan sebaik-baiknya, sebagus-bagus dalam berbuat walau kita tidak tahu hasilnya. Tapi hakikat kita sudah tahu berdasarkan hadits Nabi tadi, bila hasilnya nanti sudah ada dan ditetapkan terhadap apa yang kita perbuat tadi. Karena semua yang memang menjadi takdir kita akan dimudahkan dalam perjalanannya, baik untuk urusan akhirat kita, apalagi urusan dunia kita. اعملوا فكل ميسرا لما خلق له. أحبكم في الله.